Halo, selamat datang di Tanah Sembada Podcast dan ini diproduksi oleh Alomah Podcast dan didukung oleh BSM untuk peralatan kami. Aku Panji Rangi dan sekarang aku lagi di Ricci, Eats and Coffee bersama teman dan pemain sekaligus manajer VSS Sleman musim ini. Halo Kip, how are you Halo. man? Good, how are you? Good. Terakhir kita ketemu di podcast, berarti Betul. 3 musim lalu? Dua Dua apa atau tiga, 3 musim dua lalu apa ya. tiga musimnya. Dan lot of things happen. Termasuk musim lalu, which is ya kita semua tahu, it's very hard mau untuk siapapun, Betul. pemain, manajer, tim, bahkan fans tentunya. Tapi sekarang kita udah move on, kita udah di Liga 2. Apa yang berubah menurutmu Kim? Kita mulai menang ya. Perubahan Oke. paling drastis ya itu mungkin kita musim lalu. Musim yang cukup sulit bagi semua seperti Panji bilang. Musim ini walaupun di Liga 2 saya pikir euforinya beda gitu. Ada suasana positif lah. Ya tentunya itu datang dengan mungkin konsistensinya, dengan kemenangan yang berturut, yang mungkin di musim lalu jarang terjadi. Jadi itu mungkin perbedaan yang paling signifikan dari musim lalu ke musim ini, mungkin itu yang saya rasakan ya. Dan itu terjadi, maksudnya perubahan ini kan terjadi di dalam dan di luar lapangan ya. Saya di dalam lapangan bagaimana para pemain juga baik yang bertahan ataupun yang baru datang, baru bergabung dengan PSS di musim ini, hingga itu tuh juga terjadi di sisi manajerial gitu ya, sisi para pengurus gitu, termasuk kamu jadi manajer. Bagaimana ceritanya ini sebenarnya? Seorang Kim Kurniawan ini tiba-tiba jadi manajer PSS, which is kalau buat aku sendiri, aku merasa bahwa kamu punya kapasitasnya, dan ya mungkin karena kita beberapa kali sering ngobrol, aku merasa bahwa kamu orang yang tepat akhirnya gitu ya. Tapi gimana dari sisimu? Apa yang terjadi sebenarnya tuh? Mungkin balik lagi ke kecintaan kepada PSS ya, karena sudah lumayan lama di PSS sehingga usia saya juga sudah tidak terlalu muda lagi dan biasanya memikirkan masa depan. Setiap pemain memikirkan masa depan kan. Biasanya pemain bola ada 3 hal gitu. Paling favoritnya menjadi coach gitu kan. Oke. Keduanya melakukan hal yang mungkin di luar sepak bola gitu. Yang ketiganya ya masuk ke manajemen gitu. Ya mungkin kalau kita lihat masih jarang terjadi ya. Iya. Entah kenapa itu masih jarang terjadi. Jauh lebih banyak pemain atau ex pemain jadi coach atau coaching staff gitu. Ataupun menghilang dari dunia sepak bola. Atau komentator mungkin masih banyak juga. Tapi secara manajemen masih jarang terjadi gitu. Mungkin bisa dihitung 1-2 tangan gitu. Cuman dari saya, mungkin dari pendidikan, saat saya selesai sekolah, aku langsung kuliah ekonomi. Walaupun nggak sampai selesai karena akhirnya pindah ke sini untuk melanjutkan karir sepak bola di sini. Tapi selalu ada interest di situ untuk ya mengorganize sesuatu gitu. Dan buat saya dari dulu itu nggak terlalu tertarik dengan menjadi coach, menjadi pelatih. Sehingga beberapa tahun lalu saya memikirkan apa ya setelah masa aktif saya di sepak bola gitu. Dan bagaimana saya bisa membantu tim PSS ini gitu untuk kedepannya gitu. Akhirnya ya udah saya coba cari-cari atas dasar rekomendasi dari pengurus PSS juga gitu. Udah akhirnya aku coba kuliah gitu. Saya kuliah sport management. Sport management di Jerman. Sehingga ya mendapat ilmu barulah gitu tentang manajemen. Dan itu saya selesaikan kuliahnya di bulan Juni kemarin.
Jadi Juni kemarin 2025 saya selesai. Oh, belum sebelum liga ya berarti ya? Sebelum liga, pas sebelum liga, saya emang pulang setelah liga kemarin. Oke. Saya pulang ke Jerman, saya exam di sana, kan ya puji Tuhan lulus. Dan tetap dengan komunikasi intens dengan manajemen di sini gitu. Jadi mereka tahu betul dengan prosesnya dan lain-lain gitu. Nah, saat itu kan ada perpindahan manajer gitu. Nah, aku ditanya gitu. Kira-kira Kim mau bantu nggak di sisi manajemen gitu. Pertanyaan pertama saya ya langsung, apakah bisa? Kan aku masih mau main gitu kan. Dan statusku kan masih jadi pemain gitu. Oh bisa gitu. Maksudnya nanti ada hal tertentu yang bisa diurus oleh Kim gitu. Ada hal yang tidak, ada hal yang bisa gitu. Saya bilang ya kalau itu bisa di-combine dan tidak terjadi konflik of interest ya nggak masalah buat saya. Apapun yang saya bisa lakukan demi PSS, demi kemajuan PSS, ya saya bersedia. Ya akhirnya proses pengrekrut saya sebagai tim manager ya seperti itu gitu. Atas dasarnya ditanya gitu kira-kira bisa membantu menjadi penghubung dari first team ke manajemen, dari staff pelatih dan lain-lain gitu. Tapi berarti kalau setelah kita degradasi musim lalu itu ya, kamu udah langsung study lagi gitu? Study di Jerman itu? Itu prosesnya udah pas musim liga kemarin. Udah sepanjang musim liga kemarin saya kuliah. Jadi itu hanya kayak final examnya itu karena harus di sana, harus di Jerman karena tertulis kan. Jadi itu waktunya aku pulang ke sana untuk selesaikan sekaligus fokus gitu. Kamu bisa fokus gitu ya. Maksudnya itu kan mood gak enak, hati gak enak. Dan masalahnya itu kan karena online kan, jauh kan, Zoom kan, dan itu perbedaan waktu. Jadi itu selalu itu jam 1:30 atau 1:30 di sini. Di sini. Jadi emang itu cukup berat sih, cukup berat. Emang sebenarnya nggak harus hadir, ada kayak online kampus di mana kita bisa melakukan setelahnya gitu, atau kita bisa menonton ulang gitu. Cuman saya awalnya pengen langsung berada di situ gitu. Jadi selalu mengikuti kalau bisa, selalu mengikuti gitu. Dan itu kan juga terjadi perubahan target gitu ya. Misalnya di musim lalu kita di Liga 1 targetnya adalah untuk bertahan, or at least di awal musim kita ingin untuk ada di middle table. Tapi di musim ini kita turun kasta di Liga 2, kita pengen gimana caranya untuk bisa promosi gitu ya, entah melalui jalur apapun itu gitu. Betul. Ini perubahan target yang cukup signifikan gitu ya. Dan gimana kamu ngadepinnya as a player and also as a manager nih sekarang? Ya tentu sebenarnya lebih enak. Oke. Kenapa lebih enak? Karena untuk bertahan otomatis kita secara realistis melihat kenapa mau bertahan. Berarti squad yang kita punya berarti nggak seimbang atau nggak bisa bersaing dengan klub papan atas kan. Kalau kita bisa bersaing dengan klub papan atas, berarti targetnya bukan menghindar degradasi kan, tapi mungkin masuk ke 5 besar atau ke berapa gitu kan. Cuma kan berjalan kompetisi kita melihat kayaknya kita harus berjuang melawan degradasi gitu, sehingga targetnya kan dari awalnya mungkin 8 besar apa 10 besar gitu, menjadi pasti akhir musim targetnya adalah bertahan gitu. Kita tidak bisa melakukan itu, kita turun gitu. Tapi yang aku apresiasi manajemen PSS Sleman itu langsung ya bergerak cepat untuk tentu sedih gitu. Tapi apa yang udah dilalui ya kita nggak bisa berubah lagi gitu. Jadi apapun itu ya kita akan sedih terus atau kita melihat masa depannya.
Dan aku suka itu gitu, bahwa kita ya udah, kita harus semangat lagi. Gimana caranya ya kita promosi seperti Panji bilang kan. Dan ya perbedaannya adalah kalau kamu targetnya promosi, harus menyediakan squad yang bisa ngejar promosi itu kan. Dan kalau kita melihat ya tentu musim ini kita punya squad yang lebih baik dibanding tim-tim lain gitu. Ya, dan almost every game aku bisa bisa kerasa gitu ya, feel dari mentalitas para pemain termasuk kamu ketika dia berada di lapangan itu memang mentalitasnya untuk menang di hari itu gitu ya. Terlepas kita ada tekanan dalam arti dari tim lawan, Betul. baik yang kita hadapin atau tim lain yang sedang bertanding di stadion lain. Betul. Tapi itu tetap terjaga aku melihatnya gitu ya. Dan ada banyak waktu di pertandingan walaupun ya mungkin kita baik Sleman fans atau PSS fans atau bahkan mungkin penikmat sepak bola Indonesia gitu melihat kita tuh sangat nyaman atau mudah gitu. Tapi kan perjalanannya kita ada banyak keputusan wasit yang mungkin kita tidak Ya, menyukainya, pertandingan-pertandingan yang susah, sulit gitu ya. Betul. Terakhir mungkin ketika Sidoarjo itu cukup, aku rasa juga para pemain juga sama. Betul. Tapi ya, that's the game, right? That's the game gitu. Benar. Cuma memang ini apa sih yang membuat para pemain ini, terutama yang bertahan ya di musim ini gitu. Para pemain yang bertahan ini punya mentalitas yang akhirnya, oke, ini every game kita harus menang atau every game kita harus punya poin. Iya. Gitu. Karena poin ini penting banget untuk kita ke depannya gitu. Apa alasannya? Ya ini kan sebenarnya yang Panji bilang itu, this is why we love the game kan. Iya kan? Kalau kita setiap pertandingan menang 5-0 kayaknya juga lama-lama bosen juga gitu kan. Ya. Cuman emang yang aku setuju di situ di mana perbedaan di fighting spiritnya Ya, itu terasa berbeda. banget. Semangat daya juangnya itu berbeda dengan musim bukan hanya musim lalu sebenarnya. Di mana kita ini masuk ke pertandingan tanpa meremehkan lawan ya, tanpa meremehkan lawan. Itu salah satu yang kita selalu utamakan, atau saya juga selalu mengutamakan. Jangan meremehkan lawan gitu. Kita fokus kepada diri kita sendiri, tapi kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, kita menjalani game plan yang kita punya, saya yakin setelah 90 menit selesai, kita bisa menangkan pertandingan. Pasti ada faktor-faktor yang kadang-kadang kita nggak bisa influence gitu. Tapi secara umumnya, pertandingan dimenangkan oleh PSS atau tidak ada di tangan kita sendiri gitu. Dan ini mungkin sedikit perbedaan di musim ini dengan musim lalu juga gitu. Dimana kita benar-benar percaya kepada diri kita gitu. Percaya kepada PSS adalah sebuah klub yang ditakuti lawan gitu. Bukan kita yang takut sama lawannya gitu. Bukan kita masuk ke pertandingan udah, kayaknya hari ini berat ya gitu. Ini yang akan yang saya merasakan di musim-musim sebelumnya gitu. Dimana kita kadang-kadang masuk ke pertandingan gitu, hari ini bakal berat loh. Bisa nggak ya kita bisa menang? Kadang-kadang kita ada keraguan ya. Ada keraguan bener. Kadang-kadang ada kejutan juga, tapi kenapa kita mengandalkan kejutan? Kenapa kita mengandalkan keberuntungan? Musim ini kita mengandalkan kualitas kita sendiri gitu. Dan itu harus dilakukan seperti itu gitu. Jadi sehingga saya yakin musim ini dari komposisi pemain bukan hanya kualitas. Dan itu selalu aku soroti gitu. Sebuah tim, sebuah klub gitu, itu bukan dipilih oleh kualitas. Tapi untuk main bola itu bukan kualitas, tapi juga karakternya gitu. Yang penting ya. Sehingga komposisi pemain yang dipunyai gitu harus benar-benar cocok gitu. Kalau nggak cocok itu kadang-kadang ya mungkin ego di sini, ego di sana gitu. Banyak pemain yang mungkin belum beradaptasi secara bagus gitu. Tapi musim ini benar-benar
we are one team gitu, we are one family gitu. Dan aku yakin kita bisa merasakan itu di lapangan gitu. Bahwa semua yang main ya kasih segala-galanya sampai menit akhir. Bener kan? Itu saya selalu sorotin ini pertandingan ini bukan hanya sampai menit 45 gitu. Bukan hanya sampai menit 90 tapi sampai 90 plus gitu. Ya. Dan itu kita ada bukti musim ini berapa kali loh kita cetak gol di menit-menit akhir. Karena kita nggak berhenti percaya kepada kita diri sendiri gitu. Bahwa kita bisa gitu. Ya. Dan ada banyak waktu di mana para pemain di atas lapangan tuh emang harus diuji banget mentalitasnya, kepercayaan dirinya gitu. Karena tidak semudah yang kita lihat atau aku lihat ketika di hasil akhir gitu ya. Nah, ngomongin mentalitas para pemain nih, bulan Januari, bulan sekarang nih, 2026 ini, wow, 5 pertandingan dalam 1 bulan dan akan hanya ada jarak antara 5 atau 6 hari untuk kalian istirahat gitu. Dan bulan Januari 5 pertandingan ini penting semua. Saat ini setelah kita menang dari Persipal Palu ya kemarin itu, kita berjarak 1 poin sama Barito Putra. Dan menariknya di akhir bulan Januari kita akan last match kita ketemu Barito Putra. Mungkin that's like final game. Tapi ya Unus peringkat 3, 4 dan seterusnya juga masih punya kesempatan yang sama menurutku. Tapi dari sisi para pemain gitu ya, atau mungkin juga dari sisi manajemen gitu. Bagaimana melihat how crucial Januari ini? Ya pasti kalau kita ngomongin krusial pasti krusial sekali gitu. Apalagi harus diingatkan sistem Liga 2 ini kan selesai lawan Barito itu putaran kedua selesai. Setelah itu ada putaran ketiga kan. Nah itu nanti terutama peringkat 1 sama 2 itu nanti ketemu lagi. Tapi peringkat 1 main home, peringkat 2 main away. Jadi itu udah salah satu bisa jadi penentu faktor, juga ya? Gitu juga. Salah satu faktor. Jadi sehingga tentunya setelah 5 pertandingan besok ini ya kita ingin di posisi 1. Karena posisi 1 mendapatkan apa ya? Tentu kita belum tahu klasmen posisi-posisi tim-tim lain, tapi udah jelas dapat 5 kali main home. Dan lawan-lawannya ya masih tergantung klasmennya juga gitu. Tapi ya target utamanya adalah kita ingin merebutkan kembali gitu posisi 1-nya setelah 5 pertandingan itu. Dan saya yakin semua pemain tahu betapa krusial bulan Januari ini gitu dan betapa kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Makanya kemarin menurut saya biasanya pemain itu paling nggak suka ada break gitu. Kemarin kan ada break 1 bulan kita nggak main gitu kan. Paling nggak suka. Kenapa? Karena dikasih libur beberapa hari, habis itu digencot lagi itu fisiknya gitu. 2 kali latihan. Mini pre-season aku sebutnya gitu. Biasanya pemain nggak terlalu gimana ya, yang terlalu suka gitu. Tapi euforia tahun ini beda gitu yang aku merasakan. Pemain-pemain itu nggak ada yang ngeluh, nggak ada sama sekali, nggak ada yang ngeluh. Maka lakukan dengan, kalau kita bilang bahasanya sukacita gitu kalau ini. Jadi benar-benar ya memang bukan ya kerjaannya gitu. Ya emang kerjaannya, tapi maka juga benar-benar melihatkan itu passionnya di sepak bola gitu. Yang kadang-kadang aku merindukan itu di pemain gitu, bahwa ya maka main karena menganggap itu kerjaan gitu. Sepak bola sebenarnya kalau kita melihat itu bukan sebuah kerjaan gitu. Itu harus dijalani dengan penuh passion gitu. Kalau nggak ada passion di situ, orang lain bilang, wah gampang jadi pemain bola. Latihannya keras loh itu. Capeknya 2 kali latihan dan lain-lain gitu. Tapi pemain-pemain membutuhkan itu. Hasilnya nanti di lapangan, hasilnya nanti di pertandingan gitu. Kalau kita udah menang itu rasanya semuanya terbayar gitu. Dan kemarin kita punya mini pre-seasonnya cukup baik gitu yang saya rasakan, sehingga kita cukup
siap menghadapi bulan Januari ini gitu. Walaupun tentunya berat, iya berat gitu. Tapi saya yakin semua pemain akan siap dan kita lihat satu pertandingan ke pertandingan dulu gitu. Nanti tanggal 5 kan kita main lawan Tornado dulu yang juga masih di peringkat 4 kalau nggak salah. Jadi juga sebuah tim yang punya ambisi besar. Nggak akan gampang juga. Jadi fokus penuh sekarang ke lawan Tornado besok ini. Oke, jadi memang salah satu strategi untuk menghadapi pertandingan-pertandingan di bulan Januari memang harus dari one game to the other game, Betul. right? Karena semuanya penting, semua tim lawan punya misinya masing-masing juga, like you said. Dan kalau soal fisik, gitu ya, fisik para pemain tuh sebenarnya apa nih strategi dari tim kepelatihan gitu? Karena memang di beberapa pertandingan sebelum-sebelumnya sebenarnya aku menilai juga cukup baik gitu ya fisik para pemain gitu. Dan memang ada bisa dibilang badai cedera juga kita hadepin. Tapi menjelang November kalau nggak salah ya, di beberapa pertandingan November, Desember itu baru kerasa gitu. Cuma menurutku cukup hal yang wajar gitu, karena ini kompetisi kan, Ya, benar. long run, right? Ya. Dan tapi untuk bulan Januari ini gimana strategi untuk menjaga fisik para pemain? Apakah udah siap banget nih? Kalau aku sih tidak mempermasalahkan ini. Mungkin musim lalu sih ada sedikit masalah ya mungkin di fitness, aku nggak tahu sih. Karena kita kan sering babak pertama lumayan oke, babak kedua malah turun gitu kan. Musim ini malah kebalik gitu. Kadang-kadang kita punya sedikit masalah di awal-awal gitu. Sehingga lawannya bisa unggul, baru kita mulai panaskan mesin gitu kan. Yang saya ingat itu satu pertandingan itu lawan Balikpapan, main di Balikpapan. Itu kita justru pas akhir pertandingan rada ngedrop. Selebihnya kalau saya melihat pertandingan-pertandingan kita malah bisa naikin temponya lagi. Justru juga kenapa? Karena kita punya kedalaman squad yang cukup bagus gitu. Kita bisa mengganti siapapun ke siapapun. Menurut aku kualitas nggak turun gitu. Kalau saya melihat pemain rata-rata kualitasnya hampir sama gitu. Pasti ada keunggulannya, kelebihannya pasti ada, itu wajar lah itu. Karena tipikal pemain kan beda-beda gitu. Tapi saya yakin dengan skuad yang kita punya secara fisik dan lain-lain kayaknya tidak ada masalah gitu untuk menghadapi bulan Januari 5 pertandingan iya gitu, tapi nggak ada yang kayak pertandingan hanya 3 hari, 4 hari. Pas itu kan ada sempat kita Balikpapan harus langsung ke Barito pas itu. Habis itu langsung main lawan siapa gitu. Itu nggak ada gitu. Jadi tetap kayak kurang lebih seminggu lah gitu di antaranya gitu. Jadi cukup untuk ya? Itu masih cukup recovery-nya masih terjaga lah. Dan kalau melihat peta persaingan gitu ya Kim, tentu kalau kita ngomongin keinginan pasti kita pengennya promosi gitu ya. Dan mungkin kita di akhir musim tidak hanya promosi, tapi kita kembali mengangkat piala Liga 2. Cuman untuk melihat peta saat ini, PSS tuh kira-kira menurutmu berada di mana nih? Yakin nggak nih kita untuk bisa setidaknya mungkin kita promosi langsung nih untuk ngomongin apakah akhir musim kita akan juara atau tidak? Ya. Mungkin itu the last thing lah ya. Tapi yang utama kita tetap ingin promosi kan. Ya tentunya kalau target pasti bohong kalau kita bilang kita nggak target promosi gitu kan. Jadi nggak masalah kita ngomongin kita punya target promosi gitu. Dan kalau kita lihat formatnya Liga 2 kan hanya peringkat 1 kan langsung kan. Jadi emang mau nggak mau harus peringkat 1. Peringkat 2 kan playoff kan. Dan kalau kita lihat 13 pertandingan belakang ini, peringkat 1 selalu dihuni oleh Barito atau kita kan. Jadi otomatis ya mungkin pesaing terberat saat ini ya Barito gitu. Sehingga kita balik lagi yang kamu bilang long run, ya kan? Sebuah kompetisi itu beda dengan turnamen gitu.
konsistensinya itu kuncinya itu sebenarnya. Bagaimana kita bisa terus menerus konsisten. Awal musim kita konsisten banget, habis itu kita sempat ngedrop sedikit, habis itu kita bisa naik lagi gitu. Nah itu sekarang kita harus menjaga momentum itu, momentum sehingga kita bisa ya terus menang. Itu sebenarnya ya kata-katanya itu ya, 3 poin terus ya. Tapi balik lagi sebenarnya saya lebih suka fokus kepada kita sendiri daripada lihat yang lainnya. Kalau kita bisa melihat kita sendiri, kita fokus ke diri kita sendiri, kita nggak buang-buang tenaga untuk melihat sana, melihat sini gitu. Harusnya lebih bagus seperti itu gitu. Jadi ya pikiran saya seperti itu. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Coba memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tentu masih ada gitu. Dan coba memaksimalkan yang kita punya. Oke, aku penasaran ketika di pertandingan yang sudah ya, bagaimana teman-temanmu melihat, maksudnya teman-teman para pemain ya, melihat Kim yang musim lalu jadi pemain, sekarang jadi pemain sekaligus juga manajer, ada sesuatu yang berubah mungkin dari teman-teman, atau mungkin di locker room kamu jadi merasa punya beban yang lebih atau tanggung jawab yang lebih gitu. Dan don't forget you always being the leader ya, bahkan di tim-tim sebelumnya ada gitu sense kamu untuk sebagai leader gitu. Sebenarnya nggak ada di dressing room paling Gak ada yang manggil kamu Pak Manager gitu mungkin? ya ada juga. Okay. Paling ya nanyain bonus aja itu. Enggak sih. Kalau itu saya dari dulu itu tidak pernah mau apa ya? Maksudnya status hanya sebuah status gitu. Tapi kalau kitanya semuanya selalu sama gitu. Jadi buat aku juga pemain muda, pemain senior itu nggak ada gitu. Buat aku itu semuanya sama gitu. Dan itu aku nge-treat semuanya sama gitu. Nggak ada yang aku nge-treat berbeda gitu. Dan aku juga langsung pas itu aku bilang aku nggak ingin di-treat berbeda gitu. Jadi aku tetap ya pemain gitu. Aku tetap sebuah teammate gitu kan buat Maka. Cuman ya aku akan malah ngebantu Maka gitu. Kalau ada sesuatu yang mungkin ya kita tahu sendiri kadang-kadang kita sebagai pemain mau nge-reach manajemennya kan nggak selalu ada kan. Di mana-mana itu sama gitu. Maksudnya di klub manapun itu seperti itu. Nggak selalu berada di dekat kita gitu. Cuman saya sekarang lebih merasa saya bisa menjadi sebuah jembatan. Bagaimana kalau ada keluhan, ada apapun itu yang mungkin bisa dibantu atau bisa disampaikan atau nggak mau disampaikan secara langsung ya saya ada gitu buat Maka. Jadi lebih ke arah saya ingin membantu Maka gitu. Dan itu sebenarnya seperti Panji bilang sama aja dengan sebelum-sebelumnya. Saya selalu punya niat, punya hati untuk lebih melihat teman-temannya daripada lihat aku sendiri. Aku pengen Maka berhasil gitu. Lebih dari aku ingin melihat diriku berhasil, aku lebih ingin teammates aku itu, teman-temanku itu berhasil gitu. Makanya salah satu contoh itu Junior itu yang lawan Deltras, ingat cetak gol luar biasa. Yes. Akhirnya sayang banget dianulir kan. Itu pas itu dia cetak gol, aku seperti aku cetak gol sendiri, senangnya, bahagianya gitu. Karena melihat struggle-nya masing-masing pemain gitu. Sehingga bisa berada di situ gitu. Jadi buat aku juga sebuah kehormatan bisa nge-share lapangan dengan Maka semua gitu. Dan kalau aku bisa ngebantu Maka dalam hal apapun di dalam lapangan maupun di luar lapangan ya dengan senang hati aku melakukan itu. Dan saya yakin mungkin sedikit-sedikit bisa membantu Maka juga. Maksudnya menjaga moodnya, menjaga
ya apapun itu gitu supaya Maka bisa perform prima di pertandingan gitu. Dan PSS juga memiliki beberapa pemain-pemain muda gitu ya. Dan mungkin kehadiran kamu sebagai selain di luar lapangan sebagai manajer, di dalam lapangan pengalamanmu karena sudah lama berkiprah di sepak bola Indonesia dan tentu saja kamu dianggap sebagai salah satu pemain senior. Dan siapa yang biasanya paling Mas Kim atau Pak Manajer minta saran dong, aku harus gimana lagi nih gitu. Yang banyak nih ngobrol sama kamu sharing-sharing gitu. Ya salah satu itu si Junior Junior itu. ya. Junior Dion itu. maybe? Dion juga, tapi Dion itu lebih pendiam kan. Oke. Jadi malah aku yang sering datang ke dia, sering maksudnya sering semangatin karena Dion itu pemain spesial gitu. Yes. Bener-bener pemain spesial dan punya kapasitas yang dia sendiri gak tahu dia punya tahu itu. Oke. Bener gitu. Jadi masa depannya masih cerah banget gitu. Jadi buat aku itu lebih ke semangatin, maksudnya jangan melakukan kesalahan yang sama dengan saya gitu. Saya itu overthinker gitu. Tapi overthinker di sepak bola itu nggak terlalu bagus gitu. Karena kita terlalu banyak memikirkan apa yang mungkin akan terjadi gitu. Sehingga nanti jadinya kita nggak berani ambil risiko untuk melakukan gitu. Makanya itu salah satu hal yang selalu saya sampaikan terutama ke pemain yang masih muda itu, don't make the same mistake gitu. Terus mencoba gitu. Mumpung kita punya pelatih atau staff pelatih yang benar-benar kasih kepercayaan ke pemain dan dipersilakan untuk ambil risiko. Kesalahan wajar gitu di sepak bola, semua bikin kesalahan gitu. Sepak bola hidup dari kesalahan sebenarnya kan. Jadi jangan takut untuk bikin kesalahan. Jadi itu hal-hal yang sering disorotin bukan hanya oleh saya tapi oleh staf pelatih juga. Sehingga terutama pemain-pemain muda bisa terus berkembang gitu, bisa terus menambah ilmunya dan ya mudah-mudahan bisa mencapai potensi Maka yang sesungguhnya gitu. Baik. Jana, kalau tadi kan para pemain muda gitu ya. Tadi ada Junior, ada Dion gitu salah satu yang kita obrolkan. Nah, bagaimana kalau komunikasimu dengan staf kepelatihan, head coach dan staf yang lainnya gitu? Dan kamu juga dari awal tadi ingin membagi bahwasannya ini tugasmu sebagai pemain, tugas tanggung jawab ini yang sebagai manajer gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengkomunikasikan ini gitu? Sebenarnya cukup gampang. Mungkin perbedaan sekarang itu selalu ada meeting. Jadi ada meeting dengan pelatih sebelum dan setelah latihan. Yang sebelumnya kan saya nggak ikut gitu karena jadi pemain gitu. Jadi sekarang ya saya ikut gitu. Jadi sudah tahu mungkin arahannya seperti apa dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan tidak banyak yang berubah di situ ya. Karena emang sebelum-sebelumnya juga staf pelatih kita cukup komunikatif sehingga saya rasa kurang lebih ya sama saja gitu. Cuman ya aku kadang-kadang ya tetap membantu menjadi penghubung aja gitu dari staf pelatih kadang-kadang ke pemain ataupun ya ikut diskusinya sama staf pelatih atau kadang-kadang mungkin sama staf medisnya yang mungkin jadi sorotan juga gitu sama staf-staf lain, official lain dari dulu tidak pernah ada masalah dan nggak ada perubahan. Nggak ada yang, maksudnya tidak ada yang drastis gitu ya, perubahan yang drastis. Nggak ada. Itu jalan-jalan saja seperti itu. Oke, menarik. Dan aku sangat berharap musim ini sesuai dengan planning kita semua dan tentunya harapan kita semua. Dan tentu saja Kim baik di dalam lapangan dan di luar lapangan bisa membantu PSS sebagai klub sebanyak mungkin. Apapun kayak kita sering ngobrol, kamu memang ya apa yang dibutuhin PSS kalau saya bisa kenapa enggak gitu kan. Betul. Nah, cuman ya biasalah nih. Pertanyaan dari teman-temanku pecinta PSS, pendukung PSS nih. Iya. Kim Kurniawan 35 tahun gitu kan.
apakah akan next thing atau next step kamu gitu sebagai profesional, apakah akan menjadi manajer dalam 2, 3 atau mungkin 5 tahun kemudian gitu, atau apa nih rencanamu setelah bersepak bola? Ya 35 tahun kalau di Indonesia belum terlalu tua sebenarnya. Kayak Mbak Gams tuh 40-an masih main ya? Itu Fabiano, Fabiano ya, Fabiano. Dutra, Beto, semuanya masih. Ya tapi itu sepak bola kita nggak ada yang tahu sebenarnya gitu. Targetnya main selama dibutuhkan, main selama bisa sebenarnya gitu. Karena ya suka aja gitu main bola gitu kan. Pasti untuk sementara ini aku merasa kayaknya aku akan merindukan itu. Oke. Kalau aku merasa kayaknya aku nggak akan merindukan itu, mungkin udah waktunya ya gitu. Tapi kayaknya untuk saat ini itu kalau kita dikasih libur gitu pengen kembali gitu ke lapangan gitu. Kalau mungkin feeling itu sudah hilang, ya mungkin sudah cukup gitu. Cuma buat saya ya tetap targetnya itu membawa gimana caranya bawa PSS kembali naik gitu kan. Sebagai pemain gitu. Itu target utama saya biar aku bisa memberikan sesuatu lah gitu buat PSS gitu. Buat klubnya, buat fansnya. Kalau di Liga 1 nanti ya kita lihat lagi seperti apa gitu kan. Maksudnya pemain juga pasti akan ada perannya gitu, peran tersendiri gitu kan. Jadi buat saya itu tetap nomor satu itu saya ingin membantu tim. Kalau saya bisa membantu tim secara di dalam lapangan, ya aku akan membantu secara itu gitu. Maksudnya sesuai arahan dari staf pelatih gitu. Kalau bisa di luar lapangan, ya saya juga akan membantu di luar lapangan gitu. Cuma saya pikir untuk saat ini saya masih bisa kasih kontribusi sebagai pemain gitu. Mau itu di dalam lapangan atau di luar lapangan, ya itu orang lain yang bisa menilai gitu kan. Terutama staf pelatihnya. Kalau staf pelatih atau pelatih saya bilang A, lakukan A, Kim, ya aku lakukan gitu. Gak pernah aku nolak gitu untuk hal seperti itu gitu. Jadi kita lihat aja masa depannya nanti seperti apa, bisa main sampai beberapa tahun lagi. Mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa hal-hal seperti itu gitu kan. Wajar lah, tapi yang penting diri kita sendiri yakin gitu dengan apa yang kita jalanin. Cuman untuk kedepannya ya balik lagi, pengennya ya di manajemen gitu, pengennya di manajemen. Karena itu aku kuliah, aku menambah ilmu di situ, sehingga saya punya prinsip, punya keyakinan bahwa aku bisa membantu sebuah klub, membantu struktur klubnya untuk berkembang terus gitu, maksudnya untuk kedepannya gitu, supaya ya mudah-mudahan di PSS bisa mencapai target-target yang ingin diraih gitu. Jadi tetap ingin berada di dunia sepak bola setelah masa aktifnya gitu. Oke, very nice, dan thank you so much untuk waktunya. Akhirnya bisa ngobrol lagi kita setelah 2 atau 3 tahun yang lalu. So long man. Iya. But last one, kamu bisa ngomong ke kamera. Iya. Something to say to PSS fans, pencinta, pendukung PSS Sleman, apapun itu yang mau kamu sampaikan, the time is yours. Ya, terima kasih PSS fans untuk dukungan selama ini, dukungan musim ini tentunya. Harapan targetnya kita sama, mudah-mudahan kita bisa promosi ke Liga 1 tahun ini. Kita tentunya butuh bantuan, butuh dukungan kalian semua. Energi kalian di stadion sungguh luar biasa. Buat pemain menambah semangat, buat pemain
menjadi beban. Jadi tetap mempertahankan itu, kita sangat mengapresiasi itu, dan mudah-mudahan di akhir kompetisi Liga 2 ini kita bisa mengangkat trofi bersama-sama, kita bisa kembali ke Liga 1 itu semua target impian kita semua, mudah-mudahan kita bisa mencapai itu secara bareng-bareng. Oke, thank you Kim. Dan aku Panji lagi menutup podcast kali ini. Jayalah PSS Sleman. See you on another episode. Thank you. Siap, thank you. Makasih.